Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Sobat RCA Ministry yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji syukur buat kebaikan Tuhan atas setiap kita, sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam PDKT Online hari ini. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Sebab itu saya rindu agar setiap kita terus senantiasa mengejar Tuhan. Jangan hanya sibuk terus mengejar berkat-Nya saja. Karena kalau kita baca kembali firman yang barusan tadi, di situ dikatakan ketika kita mengutamakan Tuhan dan kebenarannya lebih dulu, atau ketika kita fokus utama dalam hidup kita adalah hanya kepada Tuhan, maka niscaya semuanya akan ditambahkan kepada saudara dan saya. Katakan amin. Untuk itulah maka hari ini kita akan kembali lagi belajar firman, untuk tahu apa isi hati Tuhan. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini Engkau terus masih menyertai dan memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami. Ajar kami untuk semakin mengerti tentang rencana Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami rindu untuk mengerti Tuhan secara benar, supaya iman setiap kami semakin dikuatkan saat menghadapi badai tantangan serta pergumulan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan berdoa, katakan bersama, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sharing kita hari ini saya berjudul Seluk-beluk ketaatan kepada Tuhan. Berbicara tentang ketaatan adalah sebuah hal yang mudah, namun tidak semudah itu saat kita disuruh untuk melakukannya. Banyak dari kita yang masih sulit untuk taat, apalagi ketika berada dalam situasi yang sulit ataupun tidak mendukung. Tapi Sobat RCA Ministry tidak boleh lupa juga bahwa sesungguhnya di dalam setiap ketaatan itu pasti akan mendatangkan berkat. Ketika ditanya siapa dari kita yang rindu diberkati, tentu semua kita akan spontan mengangkat tangan kita. Namun pertanyaannya, sudahkah Anda taat? Roma 2 ayat 6 berkata begini, Tuhan akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Berarti akan ada berkat bagi setiap orang yang taat pada perintah Tuhan. Sebelum kita lanjut lebih jauh, saya mau ajak kita sama-sama memahami lebih dulu apakah yang dimaksud dengan ketaatan di dalam konteks sharing kita hari ini. Lalu setelah itu barulah kita akan bahas mengapa kita sebagai orang percaya itu harus taat kepada Tuhan. Langsung saja kita akan bahas satu persatu, dimulai dari yang pertama. Ketaatan itu berarti melakukan kehendak Allah, apapun konsekuensi dan kesulitannya. Kalau teman-teman ingat, kisah Abraham dalam Kejadian 12, di saat Tuhan berfirman kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak keluargamu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Di saat itu Abraham sudah berusia lanjut. Dia berumur sekitar 75 tahun. Nah, coba kita bayangkan bagaimana kesulitan yang dialami ketika seseorang yang berusia lanjut seperti itu memutuskan untuk pindah dari satu kota ke kota yang lainnya, yang bahkan dia sendiri pun belum tahu secara pasti tempat yang dia tuju itu bakal seperti apa. Bisa jadi kalau kita yang ada di posisi Abraham pada saat itu, tentu saja kita bakal mikir ribuan kali untuk melakukan hal tersebut. Tetapi Alkitab menceritakan bahwa Abraham itu tetap melakukannya. Dia taat kepada Allah untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya dengan iman. Nah, dari apa yang Bapak Abraham teladani inilah, kita sudah bisa memahami bahwa taat itu berarti melakukan perintah Allah, apapun konsekuensi dan kesulitannya. Yang kedua, ketaatan itu juga berarti suatu kerelaan untuk tunduk kepada otoritas kebenaran firman Tuhan. Kita bisa mengambil contoh dari Sarah, istri Abraham. Sebagai seorang istri, tentu saja Sarah juga ikut menghadapi banyak sekali kesulitan di saat mereka harus pindah ke tempat lain.
Sama seperti Abraham yang sudah lanjut usia, demikian pula halnya dengan Sarah. Sekalipun umur mereka itu terpaut 10 tahun, tapi tetap saja mereka berdua sama-sama lanjut usia. Ditambah lagi ketika Abraham memutuskan untuk pindah, itu juga berarti bahwa Sarah akan segera berpisah dengan banyak kerabat dan saudaranya di situ. Dan juga kehilangan suasana nyaman yang selama ini telah dia rasakan. Pasti ada rasa berat di hati Sarah untuk meninggalkan semuanya itu. Namun Sarah tetap mendukung suaminya Abraham untuk menaati perintah Tuhan. Meski menghadapi banyak kesulitan, Sarah siap untuk pergi pada hari yang ditetapkan. Dia rela tunduk kepada otoritas Tuhan dan juga suami yang ia hormati. Sarah bukanlah seorang wanita yang lemah atau tidak punya kelebihan. Dikatakan di Alkitab bahwa Sarah adalah wanita yang berparas cantik. Sampai Raja Mesir pun meliriknya, hendak mengambilnya untuk menjadi istrinya. Apabila saat itu Sarah terpesona dengan kekayaan yang dimiliki oleh Raja Firaun, maka bisa saja dia meninggalkan Abraham dan menjadi istri Firaun. Tapi Sarah tidak melakukan itu. Dia setia kepada suaminya, perkawinannya, dan juga Allahnya. Teladan inilah yang menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan itu berbicara tentang sebuah sikap hati yang rela untuk tunduk kepada otoritas kebenaran firman Tuhan. Yang berikutnya, ketaatan juga berarti sebuah proses bertumbuh kepada kesempurnaan. Setiap anak Tuhan harus bertumbuh untuk menjadi semakin indah dan kudus di hadapan Tuhan. Ketika Abraham taat akan panggilan Tuhan, bukan berarti hidup Abraham pada saat itu sudah sempurna di mata Tuhan. Kala itu, Abraham masih memiliki banyak kelemahan. Salah satu kelemahannya ialah saat penantiannya akan seorang anak yang belum juga kunjung tergenapi. Ketika Abraham melihat usianya yang sudah sangat lanjut, ditambah lagi dengan Sarah yang pada saat itu sudah mati haid, lalu membuat Sarah menyuruh Hagar budaknya untuk menjadi istri Abraham dengan harapan agar Abraham memperoleh keturunan dari Hagar. Lalu lahirlah Ismail yang menjadi bapa bagi bangsa Arab. Namun Allah kita adalah Allah yang tidak pernah gagal menepati janji-janjinya. Di saat Abraham berusia 100 tahun, Sarah melahirkan Ishak bagi Abraham. Ishaklah yang sesungguhnya menjadi anak perjanjian. Dan lewat Ishak, berkat Tuhan itu mengalir bagi bangsa-bangsa, di mana Mesias itu lahir lewat garis keturunan Ishak dan keselamatan pun menjadi tergenapi. Di saat itulah pengenalan Abraham akan Tuhan semakin bertumbuh, dan Abraham dipanggil sebagai bapa orang beriman. Lalu pertanyaan kemudian adalah, mengapa sebagai orang percaya kita harus taat? Maka jawaban yang pertama adalah karena ketaatan itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 21 berkata, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Saudaraku, dengar baik. Tuhan sudah terlebih dahulu menyatakan kasih-Nya kepada kita. Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib di saat kita masih berada dalam dosa. Dan sekarang ini yang jadi bagian kita adalah mengasihi Tuhan, karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dan itu hanya bisa kita buktikan melalui sebuah ketaatan pada apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Yang pasti, kerap kali ketaatan itu bertentangan dengan keinginan daging kita. Tapi sekalipun demikian, kita harus tetap memilih untuk tetap taat. Sebab Tuhan sayang sama orang-orang yang menuruti segala perintah-Nya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya, seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 22. Alasan berikutnya mengapa kita harus taat, karena ketaatan itu merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat 28 berkata, "Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut."
Yesus sudah menebus kita dari hukuman dosa. Sudah selayaknya lah kita mengucap syukur buat kebaikannya bagi setiap kita dengan cara taat menjalankan firman-Nya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Alasan ketiga mengapa harus taat, karena ketaatan itu akan membawa kita semakin intim dengan Dia. Mazmur 145 ayat 18-19 berkata, bahwa Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Namun pada kenyataannya, ada banyak orang yang berseru sama Tuhan, supaya Tuhan menolong mereka, tapi mereka sendiri tidak mau menghidupi firman Tuhan. Ibaratkan ada seorang anak yang semua kemauannya diturutin oleh orang tuanya, tapi anak itu sendiri nggak mau kalau disuruh untuk taat melakukan apa yang disuruhkan oleh orang tuanya. Padahal yang disuruhkan oleh orang tuanya itu juga sebagian besar untuk kebaikannya. Sebab itu jangan sampai kita menjadi seperti anak yang demikian. Sibuk menuntut Tuhan untuk melakukan ini dan itu sesuai dengan keinginan kita, sementara kita sendiri nggak mau taat kepada perintahnya. Lukas 6 ayat 46-49 berkata begini, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya." Nah, kalau orang mengasihi Yesus, nggak bisa enggak, pasti orang tersebut akan taat melakukan perintahnya. Omong kosong kalau ada orang yang bilang dia cinta Yesus, tapi kelakuannya sendiri nggak taat pada firman Tuhan. Ada banyak orang yang berpikir ikut Tuhan itu enak, banyak berkat, lalu mereka fokus ke berkat, dan berkatnya saja, sampai mereka sendiri lupa kalau Tuhan juga tidak menjanjikan hidup yang bebas dari tantangan. Kalau tadi kita sempat baca ayat Lukas 6 ayat 48b tadi, dikatakan di sana akan datang air bah dan banjir melanda rumah itu. Itu berarti bahwa akan datang ujian yang akan menguji iman setiap kita. Tapi selama kita hidup di atas firman, maka kita akan tetap kuat untuk menghadapi badai kehidupan itu. Sebaliknya juga, bagi orang yang nggak melakukan firman, maka saat masalah itu datang, badai kehidupan menyerang, mereka tidak akan sanggup bertahan sebab iman mereka rapuh dan gampang roboh. Ada sebuah cerita tentang orang yang mengeluh dan berkata demikian, "Kok semenjak ikut Tuhan sungguh-sungguh, hidupnya semakin susah, rezekinya seret, dan lain sebagainya. Sementara dulu waktu sebelum ikut Tuhan, dia merasa hidupnya baik-baik saja, diberkati, uang mengalir tiada henti, tapi kenapa kok sekarang tidak lagi demikian?" Saudaraku, perlu tahu ini. Iblis tidak akan senang ketika kita berbalik dari jalan kita yang salah dan kembali kepada Tuhan. Iblis juga tidak akan senang saat kita bertobat dan mengikut Tuhan. Sebab itulah iblis akan mencobai kita supaya apa? Ya tentu saja supaya kita kembali lagi berbalik kepada Dia. Itu sebabnya penting sekali bagi kita untuk terus bertahan. Gimana caranya kita bertahan? Ya seperti firman tadi katakan, hiduplah di atas firman Tuhan dan bangunlah persekutuan pribadimu dengan Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah kekuatan dan kota bentengku, kata Mazmur. Jadi kalau hari ini ada di antara kita yang sedang mengalami masalah, apapun itu masalah yang sedang engkau hadapi, janganlah lekas-lekas untuk kecewa, lalu meninggalkan Tuhan. Apa salah Tuhan sampai engkau meninggalkannya? Kalau masalahmu itu hari ini adalah kecewa dengan manusia, bukankah Yesaya sudah mengingatkan kepada kita, jangan berharap kepada manusia.
Atau kalau masalahmu hari ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa kau selesaikan sendiri, bukankah firman Tuhan di dalam Amsal telah berkata, "Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, tapi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu." Jadi dalam segala situasi dan kondisi apapun, marilah taat pada firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan itu sebagai dasar di dalam hidup kita, bukan pada perasaan kita. Ketaatan pada firman akan membawa setiap kita untuk bergaul intim dengan Tuhan. Semakin kita bergaul intim dengan Tuhan, maka semakin kita mengasihi Tuhan. Maka tentu saja kita akan semakin kenal akan pribadinya. Ibrani 2 ayat 18 berkata, "Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai." Yesus itu sangat mengerti apa yang kita rasakan sebagai manusia, karena ia sendiri juga telah merasakan penderitaan tersebut ketika melayani di dunia. Jadi apapun perasaanmu hari ini, Tuhan Yesus mengerti dan peduli. Dan tidak itu saja, dia juga pasti mampu menolong kita karena Yesus adalah Tuhan. Sebab itu mari saya rindu kita untuk selalu mengejar Tuhan. Jangan kejar berkat-Nya. Kembali ke Matius 6 ayat 33 tadi katakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Saya rindu dari sharing hari ini, kita sudah bisa mengerti. Apa itu ketaatan? Ada 3. Yang pertama, ketaatan itu berarti melakukan kehendak Allah, apapun konsekuensi dan kesulitannya. Kedua, ketaatan itu berarti suatu kerelaan untuk tunduk kepada otoritas kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, ketaatan juga berarti sebuah proses bertumbuh kepada kesempurnaan. Lalu selanjutnya, mengapa kita sebagai orang Kristen harus taat? Itu juga tadi ada 3. Yang pertama, ketaatan itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, ketaatan itu merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, ketaatan itu akan membawa kita semakin intim dengan Dia. Mulai hari ini, jadilah pribadi yang taat, sekalipun harus menghadapi banyak tantangan di dunia. Sebab orang yang taat akan disertai oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya berkat sejati kami akan dapatkan melalui ketaatan. Biar kami taat kepadamu Tuhan, kami boleh hidup mengutamakan Engkau. Kami juga berdoa setiap anak-anak-Mu yang bergumul karena masalah yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ada mujizat, ada jalan keluar, ada berkat rohani, ada berkat jasmani, ketika kami mengandalkan Tuhan sebagai segalanya dalam hidup kami. Berkat-Mu atas kami, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita buka hati dan angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu. Mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan sampai jumpa.